Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspiration Sepeda Teras. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara saham dengan forex. Baik, jadi ada sebagian orang yang berpikir bahwa trading di saham itu jauh lebih aman dibandingkan trading di forex. Nah, apakah kenyataannya demikian? Nah, mengapa trading di forex itu berkonotasi jelek, seolah-olah ini adalah trading yang tidak aman, ya? Yang jauh lebih aman adalah trading saham. Nah, mengapa hal itu terjadi? Ya karena pasti sudah pernah kejadian atau pernah mendengar pengalaman-pengalaman dari entah dari teman-teman orang lain atau mungkin pernah mengalami sendiri. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa trading di saham dan di forex itu jauh berbeda. Pertama, trading di saham itu tidak ada istilah leverage. Trading di forex ada leverage. Dan trading di forex terutama yang di pasar berjangka, ya, bukan trading forex yang kita beli banknote di bank atau di money changer. Kalau di money changer itu kita beli banknote, artinya kita beli the whole price, harga utuh gitu ya. Misalnya 1 USD harganya 15.300, ya sudah kita bayar 15.300, benar-benar 15.300. Tetapi kalau kita trading di pasar berjangka, maka kita beli dolar itu 15.200 harganya atau 15.300. Kita tuh nggak pakai uang 15.300, pakai uang 7.500 pun bisa. Kenapa? Karena ada leverage. Nah, jadi kalau kita dengan menggunakan uang 7.500 berarti kan kita sudah menang duluan nih, karena kita beli dengan harga diskon 50%. Sementara di saham kita nggak bisa beli saham harga 1.000 gitu kita pakai uang 500, nggak akan kebeli tuh, karena kita harus beli utuh karena tidak ada leverage di saham. Nah, jadi bagaimana? Itu salah satu perbedaannya. Tetapi ada kelemahannya leverage itu. Pertama, ya saya pernah mengatakan bahwa leverage itu adalah pedang bermata dua. Di satu sisi dia memberikan keuntungan karena kita jadi lebih murah beli barangnya, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan kerugian, di mana ketika naik nih harganya dari 15.300 ke 15.500, berarti untungnya adalah 300 ya, 300 per 15.200, itu untungnya segitu. Nah, tetapi kalau kita menggunakan uang 7.500 berarti kan 300 dibagi 7.500 keuntungannya sekian persennya. Nah, dengan sendirinya itu berarti kita akan lebih untung dengan menggunakan leverage dibandingkan tanpa leverage, karena kita jadi double keuntungan kita. Nah, disitulah letak perbedaan yang utama antara saham dengan forex. Perbedaan lain adalah saham itu kita harus mau tidak mau menggunakan technical, paling nggak menggunakan teknik fundamental, analisa fundamental, ya. Walaupun mungkin Anda juga ada yang menggunakan technical analysis, tapi analisa fundamental itu wajib kalau di saham. Karena apa? Kita harus tahu perusahaan itu miliknya siapa ownernya, apakah orang yang baik-baik aja, orang yang benar-benar komitmen di dalam bisnisnya, sehingga benar-benar memajukan usahanya apa enggak. Kemudian siapa atau bagaimana laporan keuangannya selama 1 semester, selama 1 tahun, selama 3 tahun, selama 5 tahun, bagaimana visi misi bisnis ini, usaha ini selama 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan seterusnya. Nah, itu harus jelas. Nah, itu namanya adalah analisa fundamental. Artinya kalau Anda beli saham, itu Anda harus menggunakan analisa fundamental. Kalau enggak, dari sekian ratus emiten yang ada di bursa efek, Anda bisa memilih mana aja secara random, secara tutup mata, perusahaan mana yang akan bisa naik. Tidak bisa. Jadi Anda harus tahu analisa perusahaan itu performanya bagaimana. Jadi kita bisa yakin bahwa harga sahamnya akan terus naik. Berbeda dengan forex. Forex itu tidak akan terus naik. Kenapa? Karena forex itu pasangan mata uang, di mana misalnya ada 2 mata uang. Jadi
satu pasangan itu kan berarti dua mata uang. Jadi ada dua negara nih, negara A dengan negara B. Tidak ada negara yang mau mata uangnya terlalu kuat terhadap negara lain. Si A nggak mau mata uang A ini lebih terlalu kuat-kuat terus dibandingkan mata uangnya si B. Si B juga sama, tidak mau terlalu kuat terhadap si A. Jadi akhirnya mereka akan selalu seimbang. Itulah sebabnya spread kenaikan harga antara all time low dan all time high dari forex itu tidak jauh. Contoh seperti GBP USD antara Inggris dengan Amerika Serikat, itu mata uangnya hanya berkisar dari 1,1 ya 1,01an sampai dengan 2,1an. Bedanya itu dikit banget. Tapi di compare dengan misalnya gudang garam, itu dari harga berapa itu 300an sampai pernah sampai 80.000 gitu ya, jauh sekali. Nah, disitulah letak perbedaannya. Artinya di saham pertama kita harus tahu ya analisa fundamental, sementara kalau di forex karena dia selalu seimbang di titik tengah. Ketika dia turun sampai mendekati all time low, suatu waktu dia pasti akan naik lagi. Karena tidak ada negara yang mau mata uangnya terlalu kuat maupun terlalu lemah terhadap negara lain. Karena kalau terlalu kuat, maka dia nggak bisa ekspor barangnya ke negara itu. Harga mata uangnya terlalu mahal gitu loh. Dia nggak bisa ekspor. Sebaliknya, dia juga nggak mau jangan sampai tidak bisa impor. Karena kalau mata uangnya terlalu lemah terhadap negara lain, maka apapun barang yang diimpor akan jadi terlalu mahal buat rakyatnya. Rakyatnya tidak bisa menyeimbangkan. Nah, karena kepentingan negara adalah demi rakyatnya. Jadi mata uang itu seperti itu. Itulah perbedaannya. Artinya apa? Kita bisa mengambil opportunity di forex ketika harga itu begitu rendahnya, suatu waktu dia pasti naik lagi. Jadi tidak perlu khawatir bahwa harganya itu akan terus rendah. Enggak. Suatu waktu dia pasti akan balik lagi. Itulah opportunity di forex. Nah, yang menyebabkan forex itu jadi kelihatan lebih sulit daripada saham adalah karena leverage ini. Orang terlalu over ketika menggunakan leverage-nya. Terlalu maksimal menggunakan leverage-nya sehingga mereka lupa bahwa ada harga whole price-nya. Jadi kalau Anda menggunakan harga whole price, ya otomatis Anda tidak akan MC. Tetapi kalau Anda menggunakan harga whole price, Anda berarti sayang sekali tidak memanfaatkan leverage. Jadi Anda harus seimbang dalam menggunakan leverage ini. Jadi ketika Anda trading di forex, betul yang namanya saham itu yang namanya forex itu bisa MC. Saham tidak bisa MC, betul. Paling saham seandainya turun-turunnya harganya paling rendah adalah gocap Rp50. Tetapi walaupun dia nggak bisa MC, hanya gocap aja, tapi dia tinggal sisa lembaran uang yang tidak ada nilainya, ya nggak bisa dijual juga gitu kan, nggak ada yang mau beli juga anyway. Ya sama aja MC. Kalau di dunia forex, kalau saham yang dirubah jadi gocap, dari harga 1000 jadi gocap, itu sama aja MC. Karena nggak bisa dijual lagi, uangnya mati di situ. Nah kalau di forex, walaupun dia bisa MC, tapi harga forex itu dia akan bisa kembali naik. Kalaupun dia bisa MC, tetap aja Anda bisa mengatasinya. Caranya bagaimana? Jangan sampai MC. Anda harus belajar bagaimana caranya untuk tidak MC. Nah, biasanya tahapan orang belajar di forex adalah pertama, jangan sampai MC dulu. Kalau Anda sudah bisa menguasai caranya supaya tidak MC, the next step adalah bagaimana caranya supaya tidak loss. Nah, tetapi yang saya sarankan di sini ya adalah alih-alih mulai belajar dari jangan sampai MC lalu jangan sampai loss, saran saya adalah pertama-tama Anda harus belajar adalah bagaimana caranya supaya tidak bisa loss. Kalau Anda tidak loss, maka dengan sini tidak bisa MC. Kalau Anda tidak loss, maka yang namanya win itu akan mengikuti. Jadi yang dipikirkan, yang ditanyakan bukan berapa cuannya, tapi bagaimana caranya supaya tidak loss. Kalau Anda sudah bisa tidak loss,
dengan sininya MC jadi jauh dan win sudah pasti. Cuma cuannya berapa tidak penting, mau cuannya kecil, intermediate ya sebenarnya nggak akan kecil juga, pasti akan lebih besar daripada bunga bank gitu ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih.